Selamat pagi. Hai geng duet. Coba kita cek dulu suaranya ya. Mhm. Good morning. Selamat hari Senin. Hai, selamat datang di Dave Iwet Siaran Pagi. Teman-teman tersayang. Hai Lila, hai Yeni. Yanti, coba kita absen dulu teman-teman yang sudah merapat. Uki, Jojo, Kopi Gula Aren, ada Cute Grace Kelly, Ranti, Misha, Vidya Esther. Sehat-sehat ya Arda. Ya, siapa tuh namanya lucu banget dari Jambi. Kemudian ada Jeng, ada Arif, oke? Ya, semoga semua baik-baik ya. Loh, kok sekarang tampilannya depannya begini ya? Oh, ada yang berubah dari dia punya tampilan depannya. Hai, selamat pagi Palu. Kenapa? Kok diem? Ngomong. Jangan diem. Ayo ngomong. Di mana Lihat, lo, lihat. Pak? Lihat, lihat, lihat. Ajaib, ajaib, ajaib. Satu, dua, Dua, tiga. tiga. Bisa dicopot. Bagus ya. Bagus ya. Lagi, lagi, lagi. Satu, dua, Dua, tiga. tiga. Ya ampun. Ya ampun. Selamat pagi. Ada magnetnya. Enggak, ini tuh pakai kaitan. Kalau yang punya lo kan magnet tuh. Kalau ini tuh ada kaitnya tuh. Jadi dia dicantel gitu. Ya ampun, sebuah kemajuan teknologi ya. Iya, bener. Nggak semahal punya lo. Kalau punya lo tuh kan mahal sekali ya. Apa-apa offside ya, mereka offside. Off-white. Kirain offside. Lu gimana Pagi. sih? Pagi. Ini di Gimana kilometer ya? berapa ya? Kilometer berapa gue nggak tahu, tapi gue lagi on the way ke Bandung. Terus tadi tuh karena gue ada, lo kalau udah lihat lah ya, udah pakai baju begini kan pasti rapat-rapat bela negara ya kan? Jadi jelang jam siaran lo melipir sedikit deh gitu. Bener. Tadinya mau dari jalan, takut ke band, jreng. Iya kan? Takut pelanggaran. PL ya, kan pageant lover tapi pelanggaran. Bener, nggak boleh soalnya bahaya ya. Ini sekalian message Betul. buat geng duet, kalau mau live harus nggak boleh sambil nyetir, nggak boleh sambil di jalan gitu karena berbahaya. Sing Iya. tertib ya, sing tertib. Suara betul. gue aman kan ya? Suara-suara dari sekitar sini apakah terdengar atau baik-baik saja? Suara lo sih aman, cuman surroundingnya juga ikut masuk. Cuman nggak Ikut apa-apa. masuk? Coba yang lain Ikut disuruh masuk, diem dulu deh selama 1 jam. Sebentar ya, sebentar. Aku mute dulu, kamu ngomong. Nggak, ya sedikit berisik ya, back soundnya rame. Dia nggak bisa, dia nggak ada noise cancellation kayaknya ya. Masa sih? Ada Padahal kak, Oh. ada sebenarnya, Cuman, sebenarnya. ya kalau gue kan lo nggak dengar apa-apa nih, karena memang nggak ada apa-apa di luar. Nggak apa-apa. Daripada nggak siaran, nggak mengganggu kok katanya. Iya. Udah kok. Oke. Ini tuh surrounding masih sepi sekali, jadi gue minta tolong mas, tolong kecilin, boleh katanya gitu. Oh ya, aman kok, aman. Aman ya. So, gimana kabarnya geng duet semuanya? Senin pagi ini Dave Duet kembali menyapa di TikTok. Jangan lupa untuk di-tap-tap layarnya supaya TikTok happy dengan streaming kita. Plus ada pasukan orange itu di atas ya untuk fan club. Oke? Betul How sekali. is everybody's weekend? Gimana kabar akhir pekan semuanya? Kemarin tuh sempat hujan loh Jakarta. Iya, gue kemarin itu tidur seharian, capek badan gue. Tadinya tuh gue mau berangkat ke Bandung kemarin sebenarnya. Cuma gue pikir jangan deh, gue lebih baik istirahat dulu. Terus sore gue lari ke GBK
gue lari ke Oh, GBK, hujan sebelum kan? sebelum gue jam berapa ya, sekitar jam 5 tuh udah basah jalanan, terus gue lari, jam gue selesai tuh sekitar jam 6 setengah 7, hujan lagi Hmm. gitu. GBK tuh seru loh buat Iya, apa namanya, bengong-bengong. iya olahraga sore tuh enak ya di situ ya. Ada, gue kemarin parkirnya di lapangan softball. Oh jauh dong lo. Oh tinggal nyebrang. Jadi gue parkir lapangan softball tuh yang deket gate menuju ke Fairmont. Heeh. Gue parkir situ, terus gue numpang pipis, terus gue kok rame nih di lapangan softball. Pas gue lihat ternyata ada cricket club. Oh. Lagi pada latihan, warga internasional. Dan gue pernah yang pas gue mau ke ke GBK nonton Sabang Sabang Merauke itu ya, kan gue lewat pintu pintu masuk yang di depan Hotel Atlet tuh, Plaza Mm-mm. Senayan. Di depan lapangan softball itu orang-orang pada duduk-duduk tuh di Iya. rumput. Terus temen Heeh. gue bilang gitu, iya sekarang tuh Heeh. orang-orang seneng duduk-duduk di situ kayak semi piknik gitu sambil nontonin softballnya. Katanya sih cewek-cewek tuh suka karena pemain softballnya cakep-cakep. Bentar, gua yang deket Fairmont, bukan yang deket Hotel Atlet. Itu Itu kayaknya softball bukan, apa baseball? itu kayaknya apa ball ya? Mungkin apa ya kira-kira ya? Bingung juga. Baseball Kak Iwet kalau itu. Oh, baseball. Iya, berarti lapangan baseball. Gue kemarin di lapangan baseball. Bukan yang Art Hotel. Gue yang deket ke Fairmont, deket Fairmont. Ada ada yang komentar gini, itu kayaknya rice ball deh. Atau karambol. Iya, jadi gue tuh juga ngeliat apa orang tuh lagi senang, banyak yang suka beraktivitas sore-sore memang di GBK situ ya. Gue tuh Betul, pengen betul. loh kapan-kapan jalan sore gitu pada satu akhir pekan gitu di GBK itu juga ada di wishlist gue, cuma memang belum pernah kejadian sih. Tiap kali ketemu weekend, aduh deh ya nggak usah ya, aduh deh udah nggak usah ya. Gue pengen aja gue jalan-jalan sore kalau weekend. Tapi susah kayaknya sekarang ya, karena Mas Dave itu kan udah masuk dalam Tatler Society ya. Jadi kalau Tatler Society itu mungkin udah nggak bisa lagi tuh yang jalan-jalan tempat-tempat publik begitu ya. Hmm. 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 Ya di makhluk. Hmm. 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 Pindah pindah title apa gimana nih? Loh, Hati-hati kak. loh ya namanya kan saya ini kan sebagai persona publik ya Kak, Oh harus iya. berkawan dengan semuanya, Iya. segala Iya. jenis institusi, segala jenis Iya. society, segala jenis Betul. circle Betul. gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi coba dicek lagi kontraknya kak, ada eksklusivitinya di situ atau tidak kak? Kak, nggak usah ngurusin kontrak saya Kak, Kakak udah nggak ada di tanda Iya tangan di bener-bener. kontrak saya. Heeh. Bener. Kakak nggak usah rempong ngurusin kontrak saya Kak. Kakak Iya, juga udah iya, pindah iya. kantor. Heeh, Kakak udah Iya. pindah kantor. Heeh. Nggak usah Iya. repot. Heeh. Iya, iya, Kakak iya. Iya. HR bukan ya. Iya. Direktur gue bukan. Jangan rempong deh. Heeh. Jangan suka jangan, jangan suka memancing di air keruh Kakak. Iya. Heeh. Iya benar. Ja- Maaf kak, ja- maaf, heeh. maaf. Jangan suka yang nggak ada diada-adain Kak. Heeh. Kayak Iya kayak maaf baru-baru kak. Maaf kak, maaf. kayak baru-barunya pacaran kan, kalau kalau Iya. kalau segala sesuatu terlalu manis dan terlalu mulus kan kadang suka diada-adain drama ya biar ada aja Betul, gitu. betul. Biar butuh sparks gitu kayaknya ya. Iya, jangan Kak, jangan. Jangan. Ini kayaknya agenda weekend padat ya. Agenda weekend padat ya. Dari hari apa tuh? Jumat kayaknya ya. Dari hari Jumat tuh ya. Jujur ya, gue sih happy tapi memang quite energy draining gitu ya weekend gue. Udah kelamaan nganggur kan, Wet. Udah kelamaan santai. Mungkin sebelum tahun 2025 intensitas kita kan sepadat itu ya. Cuma kan di 2025 terbiasa hidup santai gue. Jadi pacuan energinya tuh belum kayak kemarin. Jumat kemarin kan gue kerja tuh, gue nge-MC sama Becky, pulang malam. Sabtunya gue kan kerja tuh sama lo. Mm-mm.
Sabtu pagi kita hosting event di Endgame Town Hall di Power Lunch gitu ya. Nah, ini mungkin pagi hari ini kita mau shout out ke teman-teman panitianya Endgame Town Hall. Siapa tuh, Bo, yang nge-briefing kita? Jimmy. Jimmy, yes. Bo, Jimmy itu tuh head producer loh. Duh, Ya, jadi apa tuh maksudnya? jadi head producer tuh jadi kalau lo mau diundang ke Endgame tuh lewat Jimmy. Oh, ya gue juga sadar posisi lah. Saya siapa gue mau diundang ke Endgame. Ya kan? Gue Ya, ketemu. kali aja kita nggak pernah tahu, kali-kali Pak Gita Wirjawan pingin mendekatkan diri sama makhluk lelembut, iya kan? Tapi gue belum pernah ada kategori tamunya lelembut loh. Pak Gita Wirjawan podcastnya tuh 1,5 jam, hampir 2 jam loh, Say. Tapi ya, Bo, I have to admit ya, he is a very good interviewer. As in, dia itu bisa ngedirect tamunya tanpa harus pakai kalimat panjang dan berbunga-bunga. Yes. Nah, itu Crazy. sebetulnya tanda orang yang concise ya. Pertanyaan tuh kan semakin simple, sebetulnya semakin dalam. Betul. Kadang kan Gila. kita suka mendengar gitu ya, diri kita ketika kita bertanya, kalimat gue udah mulai kepanjangan. Sebenarnya itu mungkin adalah covering your loss of thought yang ada di kepala lo. Gue mau nanya apa sih sebenarnya? Yes. Jadi kemarin itu abis sesi kita di Power Lunch, jadi kita berdua, Dave sama Iwet itu kemarin bukan di hallnya yang main stage dari Town Hall. Jadi kita memang mengisi Power Lunch. Dan ternyata memang tempat kita itu kayak semacam VIP gitu, Bo. Iya. Lo tahu ya itu ya. Jadi kemarin tuh kita berdua hosting buat sesi ngobrol sama Iyas Lawrence, Marisa Anita, dan Andini Effendi. Talking about bagaimana kita berlima menavigasi diri kita untuk menyajikan konten yang tidak seragam seperti layaknya podcast-podcast yang ada di Indonesia gitu. Nah, abis dari acara itu, gue datang ke sesinya Pak Gita ngobrol sama Pak Rocky Gerung sama Pak Tom Lembong. Dan Seru ya. Baduh, gila. Rocky Gerung menurut gue orang itu brilian. Oke, apa yang lo dapat dari sesi tersebut yang bisa di-spill kepada geng duet ini? Take away-nya apa nih? Take away. Oke, kalau gue spill isinya mungkin nggak elok ya. Aku takut nanti ada apa-apa gitu ya. Tiba-tiba burung merpati hadir, tukang bakso masuk ke kafe di sini kan bahaya. Iya. Atau intisari impresi yang Kak Iwet dapatkan aja. Intisari impresi gini. Lo pernah dengar istilah gini bahwa untuk bisa merunutkan isi kepala itu kita menulis, ya kan gitu ya. Jadi kalau kepala kita tuh kacau, isinya berantakan, ribut sekali, lo tulis, ya. Tapi kalau lo mau lebih cerdas, jangan berhenti ditulis, lo sampaikan lagi. Itu akan menunjukkan kecerdasan lo. Dan kemarin itu Pak Rocky Gerung itu bisa merangkai kata, nyepet sana sini dengan kalimat yang full, bagus, tertata baik, tanpa skrip. Gila Dave, gue cuman gini, wah gue gak ada apa-apanya sih dibanding dia. Bo, gila. Dan omongannya dia itu berdasarkan, aduh puyeng. Kayak dikit-dikit gue pengen buka AI gitu, pengen buka Gemini gue. Pengen nanya. Meritokrasi. Tahu nggak lo? Meritokrasi. Apa coba? Pupuknya birokrasi kan. Meritokrasi. Itu hasil pernikahan atau biasa dikenal dengan bahasa merit.
dengan meritokrasi. Jadi menurut lo meritokrasi adalah sepupu dari birokrasi? Iya, dia pernikahan pernikahan paham apa gitu. Pernikahan silang antara birokrasi sama konstitusi menjadi meritokrasi. Pasti kan kita harus belajar dari ininya ya, penggabungan katanya gitu. Aduh, ponakannya terasi ada yang bilang. Smart. Lo bayangin kalau sampai lo nanggepin Pak Rocky Gerung, tiba-tiba dia ngomong meritokrasi, di mana kita elitis begini begitu, lo gimana kira-kira nanggepinnya? Bapak maaf, saya tuh bertanya dengan nada halus. Bapak jangan gerung-gerungan dong. Halus aja, biasa deh. Lebay banget. Aduh, Mbok, gue tuh siaran di ruang publik, tolong bantu gue jangan terlalu lincah, boleh nggak? Aduh capek banget, Jadi itu yang lo dapatkan dari emang bahasannya apa sih Pak Gita sama Pak meritokrasi? Pak Rocky? banyak lah. Intinya adalah ngomongin soal Indonesia dan bagaimana Indonesia ke depannya segala macam gitu. Okay. Jadi cuma gue belajar banyak dan membuka wawasan sekali kemarin itu gitu. Nanti dicari aja ya di Gemini meritokrasi itu apa sebenarnya. Jadi monggo silahkan gitu. Terus dan pertanyaannya Pak Gita tuh nggak pernah yang panjang mengarahkan, cuma satu kalimat simpel aja gitu. Kayaknya kan kita harus belajar nih ya bertanya di podcast Dua Tweet itu dengan kalimat-kalimat simple, nendang dan endang. Benar. Terus abis itu, dari nih gue dulu ya sebelum lo cerita, kan Endgame biar gue aja yang cerita. Nanti lo cerita Tetler ya, ya kumpul-kumpul society lo itu ya. Jadi gue kemarin menemukan tujuan hidup gue, Dave. Wow. Gila. Ada dua yang mau gue bahas. Pertama adalah tujuan hidup, yang kedua nanti gue akan kasih pertanyaan buat lo ya. Kalau gue sampai sudah bisa betul-betul hidup autopilot as in financial, perusahaan gue udah bisa jalan autopilot, gue sudah bisa mencetak profit yang baik, karyawan sudah makmur, kita nggak ada lagi break syuting duet karena nggak ada uang. Nggak boleh bilang nggak ada uang, belum ada waktu. Belum ada waktu, jadi harus dicari. Jadi kita udah enak gitu, jalannya lancar, nggak perlu gerabak-gerubuk segala macam. Gue pengen jadi mentor buat generasi muda. Gue menemukan kebahagiaan ketika adik-adik ini bertanya kepada gue, dan kemudian gue bisa memberikan apa yang gue tahu gitu ya kepada mereka, dan mereka merasa bahwa bener, dari kemarin tuh aku pusing banget mikirin ini sendirian, aku dapat solusinya sekarang. Bukan berkembang lagi, fulfill. Fulfill, benar-benar fulfill. Oke. Kan ada yang berkomentar di kolom komentar gini, kelamaan, why not share now gitu. Walaupun dia ngomongnya sih nggak pakai emosi, tapi gini, gue punya
punya komentar terhadap hal itu gini. Walaupun mungkin apa yang lo lakukan di siaran pagi Senin sampai Jumat ini tidak pernah disebut sebagai sesi mentoring, tapi kan Iya, bagaimana kita suka nge-spill insight yang kita dapat, itu juga teman-teman bisa anggap itu sebagai ya jenis halus dari mentoring yang sedang lo iya, persiapkan bentuknya. Jadi kalau lo iya, bilang iya, kelamaan, why not wait now? Now is actually what he is doing towards iya, leading the path to what he wants. Dan juga ya iya, menurut aku to become a mentor iya, itu juga nggak bisa sembarangan, Jack. Nggak bisa yang iya. lo mau terus langsung lo wujudkan. Nah, There's a sense of intelligence crystallization proses yang harus lo lalui, Jack. Maaf, maaf ya. lo Gue cuma pinter sekarang, lo pinter sekarang. Setelah meritokrasi lo tadi sepupunya terasi sama keponakannya birokrasi, sekarang lo pinter. It- Karena itu menurut Ya, aku ya, sekarang ini kan di sosial media banyak sekali ahli-ahli yang bermunculan kan. Teman-teman pasti kalau teman-teman menikmati konten-konten tersebut, lo bisa melihat dan merasakan mana yang menceritakan pemahaman yang mereka baca dan mana yang menceritakan pemahaman yang sudah mereka lalui. Rasanya tuh beda. Nah, menurut aku, mentor yang baik adalah yang sudah bisa nyampe di menceritakan pengalaman yang udah dilalui. Nah, untuk bisa melalui pengalaman-pengalaman tersebut, butuh waktu sama proses, Beb. Nggak bisa lo karbit. sama satu lagi sebenarnya ininya, Dev. Eh, gue mau melakukan si mentorship itu tanpa memungut biaya, Hmm. you know. Nah, kalau lo udah nggak nyari uang kayak gitu kan artinya apa? Lo udah harus kuat dulu diri lo, iya nggak sih? Makanya nggak bisa sekarang, bro. Mm-mm. Not now, not now. Gue yang bisa bener-bener kayak, ayo kapan mau ngobrol? Ayo bisa. Ayo kapan mau ngobrol? Ayo bisa. Mm-mm. Gitu, gitu. Wah, itu rasanya Dave luar biasa. Oke, sekarang pertanyaan. Ini amit-amit jabang bayi ya, knock on wood nih, knock on wood. Kalau sampai lo masuk penjara, kira-kira hal apa yang bisa membuat lo, I think I can do it. Konteks. Bingung kan lo? Kemarin gue ketemu Pak Tom Lembong, Uh-uh. ngobrol-ngobrol. Terus dia cerita pengalaman dia waktu di penjara. Terus dia bilang gini, waktu saya lihat penjaranya, saya sempat down. Saya sempat down. Karena dia dipindahin kan dari Kejaksaan Agung ke penjara Cipinang. Itu bener-bener yang kayak di film-film yang teralis gitu. Terus habis itu ruangan, nggak ada dinding, nggak ada apa-apa. Saya sempat ngerasa kecil hati. Tapi kemudian saya berpikir, selama saya, dan kan alat-alat elektronik semua disita. Selama saya bisa masih baca buku, saya bisa menulis, saya rasa saya akan bisa tinggal di sini. Terus gue kepikir gini, iya ya, kalau nih amit-amit kita masuk penjara, kira-kira hal apa yang bisa membuat kita bertahan di dalam situ? Coba, lo apa kira-kira? Kalau nggak salah ya, gue inget, I think it's a quote by Nelson Mandela. Nelson Mandela kalau nggak salah tuh Aduh, pernah. aduh, aduh, setelah meritokrasi sekarang Nelson Mandela. Luar biasa. Luar biasa. Oke, carry on. Nelson Mandela bener nggak sih, geng duet yang bilang people can free our physical body, but people will never be able. People can free. People can put your body in jail, but nobody can take away your mind gitu. Jadi badan lu bisa dipenjara, tapi pikiran lu kan enggak. Jadi mungkin ya mengasah apa yang masih bebas di dalam badan gue lah. Exactly. Persis. Jadi, ketika itu terjadi kan lu benar-benar diputus dari dunia luar ya. Mm-mm. Mungkin itu sebabnya kita harus bisa belajar melepas kemelekatan adalah itu sebenarnya.
Hmm. Karena lo hanya bisa bergantung kepada diri lo sendiri. Artinya Mm-mm. apa? Ya udah, baca buku, lalu kemudian menulis, masih bisa berolahraga. Itu adalah Mm-mm. beberapa hal yang I think I can do it. Mm-mm. Ya, Iya, gila ya. knock on wood, tapi sebetulnya pertanyaan itu dan diskusi ini tuh nyolek kita bahwasannya mungkin kita nggak pengen lah ya ada di penjara fisik seperti itu. Tapi juga banyak kan sebetulnya penjara-penjara mental yang tidak kita sadari di dalam kehidupan kita sekarang. Ya toh, gitu. Kayak contohnya apa sih gitu. Keterbatasan kemampuan kita deh, Wet. Gini gitu ya. Misalnya apa gitu, keterbatasan ekonomi sekarang yang membatasi ruang lingkup kehidupan lo. Itu kan cukup memenjarakan lo, ya kan? Kalau lo lihat gitu, teman-teman gue bisa kuliah lagi, lo mungkin belum bisa. Karena lo harus bekerja, memenuhi kebutuhan dasar lo, kehidupan keluarga lo. Ya nggak sih? Tapi minimal pikiran lo bisa nggak dipenjara. You can carve time untuk bisa menimba ilmu yang lu bisa. Nggak bisa sekolah lagi, tapi lu bisa baca buku. Nggak bisa sekolah lagi, lu bisa nonton hal-hal yang nourishing for your mind. You know, stuff like that. Dan itu dia makanya gue bilang bahwa iya ya, kayaknya kita harus belajar. Maksud gue dari obrolan gue dengan Pak Tom itu gue belajar gitu bahwa iya ya, memang kita harus punya sesuatu yang kita pegang sendiri dan gak butuh dari luar atau eksternal untuk bisa menyokong kita. Ya, betul. Dan Ya, ini tuh sebetulnya ringan tapi luas ya gitu. Maksudnya mengenai penjara mental dan juga lo harus punya sesuatu yang bisa memerdekakan lo. Kan tadi ke teman-teman secara bercanda dan tapi bener bercandaan lo hebat. Bilang gini, mungkin kalau Kadif di penjara Kadif akan ngejahit. Mungkin Kadif akan pasang payet. Mungkin itu akan gue lakukan. Gue sih yes, membayangkan tadi baca komentar lo, iya, gue akan terima. Mbak, coba mana sini payet, gue bisa, gue mayat. iya, Tapi why would I do that gitu? Kemarin ya, untuk membebaskan diri gue dari penjara apa yang sedang terjadi. Kemarin lu terpapar gak sih Iwet? Menurut gue, si perempuan ini hebat dia. Dia bisa memerdekakan dirinya dari penjara kehidupan sosialnya. Itu viral konten itu. And got picked up everywhere. Ada service di sepeda motor perempuan MUA Iwet di tengah terhimpitnya kondisi ekonomi, dia keliling-keliling dan orang sampai ngantri. Gue nggak tahu di mana di kontennya nggak terjelaskan. Servis bikin alis. Dia ngegambarin alis outdoor di sepeda motornya Iwet. 6.000 atau 8.000. Itu ibu-ibu ngantri, Wet. Itu ibu-ibu ngantri. Apa itu kalau bukan kebebasan intelijen? Dia punya skillnya, jelas dia adalah seorang MUA. Di keadaan seperti ini mungkin gak ada orang mau bayar make up 1,5 juta, 3 juta di Blok M ya. Iya kan? Yang ratus-ratus, jut-jut gitu. Sementara dia nggak, dia memilih untuk tidak dipenjara oleh batasan kehidupannya dia. She lives a very free life. Very liberating. Gue nonton itu gue gini, wah lo hebat sih. Lo hebat. Gue kecil hati banget. Nggak ada batasan dalam hidupnya dia, Nek. Same thing. Ya, intelektual apa intelijen tuh setuju. katanya. Ya apalah itu ya, tapi gue setuju. Maksud gue kadang-kadang kita suka gini, tapi kan aku begini, mana bisa aku begitu. No, kembali lagi kepada diri kita sendiri sebenarnya. Ya, gelok sih, tapi itu take out gue dari weekend gue hari Sabtu kemarin. I was like, wow, cuman beberapa jam gue ada di Balai Kartini, dan di momen itu gue kayak gila ya, this is amazing gitu. Hmm. Dan satu juga ya yang mungkin sebagai penutup dari cerita kita hadir memeriahkan Endgame Town Hall. Pada saat Jimmy ngebrief gue tuh kan dia bilang gini sih Kak, sebenarnya intinya kita cuma mau ngasih lihat aja
kalau teman-teman mau bikin konten, mau yang aspiring podcaster di luar sana, atau membagi inspirasi dan edukasi melalui konten, nggak usah sungkan gitu. Aduh, tapi gue kontennya kurang serius deh, kurang edukatif deh. Aduh, tapi kebiasaan gue terlalu fun, terlalu receh, terlalu remeh-temeh gitu. Kebutuhan orang tuh beda-beda dan edukasi itu bisa disampaikan dengan cara yang macam-macam. Jangan, don't, never ever sell yourself short. Mungkin konten lu receh, tapi lu bisa bisa menginfuse edukasi melalui konten kemasan yang receh tersebut. Iya kan? Kan Jimmy pada saat nge-brief kita begitu tuh. Jadi gue bilang, yes, it's quite also liberating loh. Maksudnya, Betul. wow, iya juga ya gitu. Konten tuh Yes. macam-macam kok gitu. Inspirasi itu bisa datang dari hal yang berbeda-beda kok. Kenapa sih kita harus mematok-matokkan kemampuan kita? Kenapa sih kita harus memenjarakan mimpi, kebisaan kita, keahlian kita? Yang ini pinter, yang ini bodoh, yang ini receh, yang ini mahal. Live your life freely. Suka ya, dari cuman obrolan beberapa menit aja terus jadi bisa dapat banyak sekali ilmu tuh menurut gua kayak wow, that's amazing. Ya, Sama oh, kita mesti shout out juga sama Mbak Sari Khairunisa. Paragon. Iya, ya Allah, ternyata Mbak Sari suka nonton kita, guys. Jadi Mbak Sari ini mungkin mungkin akan lebih clear kalau kita nyebutnya adalah Mbak Sari Subakat kali ya. Ya, ya. Jadi sekarang Mbak Sari ini yang megang R&D-nya Paragon Group. Ternyata dia suka nonton kita, duet siaran pagi per Iya, hari. dan timnya Mbak Sari kan kemarin aku kenalan tuh Iwet kenalin sama foundernya Bapak dan Ibu. Terus kan mereka disertai oleh timnya. Terus timnya juga bilang, Kak aku suka nonton loh pagi-pagi di TikTok. Terus mereka foto ini itu. So good to see to finally put a face on the name guys gitu. Now every time pop up nama Wardah atau apa make upnya itu yang kemarin dipakai si Doni Fashion Show Makeover. makeover gitu ya. I can picture your faces. Yes, true that. Gitu. Sama hebat sih. Kan Pak Gita pada saat lo kenalin Pak Gita, saya mau ngenalin partner siaran saya. Ini namanya Dave. Dia belum lihat muka gue, tapi dia berdiri, dia udah langsung terima kasih, baru dia lihat kembang gue, baru dia lihat muka gue. Ya kan? Kembang, muka. Mana lebih gede? Apakah paras atau bakat? Ternyata tidak ada yang lebih besar dan dia Pak Gita konsentrasi ke muka gue. Terima kasih sudah terlibat. Sama-sama Pak Gita. Gue kemarin nyesel banget kita dandan begitu. Gue nggak nyangka kita akan kumpul di ruangan itu. Gue pikir bisa langsung naik ke panggung. Begitu gue gini, ya Allah, menor banget dah gue. No, no, no. That's who we are. Ya kan? Jangan hidup terpenjara. Bebaskan ekspresi dirimu. Jangan hidup terpenjara. Betul, 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 betul. eh ya, hari itu kan hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu sayangnya gue nggak bisa ngikutin sesi-sesi yang ada di Endgame itu. Gue agak sebel sih sebenarnya ya. Tapi ya udahlah ya, kehidupan memang jalannya seperti itu. Karena abis dari Endgame, gue harus jalan syuting Spill the Tea. Abis syuting Spill the Tea, gue udah janji mau datang ke acara Tatler, ke tim Tatler, ya. Beberapa shout out ke gue, ketemu gue, terus gue janji shout out. Karena mereka juga suka nontonin kita siaran di TikTok gitu. Yang menarik dari acara Tatler kemarin ya Iwet adalah gini, eh ternyata ya, gue suka loh cara mereka conducting event. Gimana maksudnya, Dave? eh Lugas, tidak berbasa-basi, namun dinamis.
sangat menggambarkan apa yang mereka tuju dan gambaran pembaca mereka siapa? Menggambarkan youth spiritnya. Terus kemudian mereka memang terlihat sangat beradaptasi dengan target audiensnya. Bracket usianya sama dari dulu sampai sekarang, nggak berubah. Tapi mereka paham sekali di bracket usia tersebut habit dan behaviornya sudah berbeda dengan bracket usia 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, atau bahkan mungkin 15 tahun yang lalu saat media cetak masih sangat berjaya. Yes, gue setuju. Kan gue duduk satu meja ya, sama kan itu acara Tatler itu merayakan Asia's Most Stylish gitu. Jadi mereka memilih beberapa persona yang dianggap sebagai most stylish, terus jadi cover, terus foto bareng lah gitu. Gue duduk satu meja, ada di age bracket gue, ya. Gue nggak didudukin dengan age bracket di bawah gue, ya. Jadi ada kan age bracket itu ada ya yang aduh siapa sih itu Alegor anak TikTok tuh, terus Sopo Meneto, aduh udah konten-konten kreator gitu ya, yang gue juga nggak dikenalin, mereka juga nggak salaman, gue juga udah habis energi gue untuk halo aku ini, gue udah ntar deh kapan-kapan deh ya gitu. Gue cuman say hi sama Alegor aja di kamar mandi, pas gue mau pipis dia keluar, gue gini selamat ya, oh makasih kak, dia kan very shy guy gitu ya, makasih ya gitu. Gue gini iya dong karena oh kakak gitu, atau apa ya gue lupa dia ngomong apa ya, dia aduh suara dia mah nggak pernah kedengeran kalau ngomong sama gue. Bude, Bude, dia panggil lo Bude. Iya Bude, makasih banyak. Bude. Ya udah, Maete. Pilih aja, mau Bude atau Maete. Maete itu Padang ya. Iya. Atau Mak Tuo, mau Mak Tuo. Maete. Boleh pilih, silakan. My pad ya. Terus gue gini, iya dong, aku harus kasih selamat. Kan malam ini kita merayakan terpilihnya kamu. Oh, biasa MC kan, jadi ngomong full sentence. Terpilihnya kamu sebagai salah satu Asia's Most Stylish Persona. So, congratulations. Makasih, Kak. Makasih. Go enjoy your night ya. Ya, gue juga tahu lah, anak-anak segitu juga ngobrol sama yang seumuran gue juga, dia bingung kali ya mau ngomong apa. Jadi gue, oke, bye-bye, have fun. Gue duduk, nyet gitu satu meja dengan di antara salah satu persona stylist itu Ferry Salim, Ega Dali, Ledom tersebut, ya, Siska Becker, sebelah gue Kenes Andari, terus siapa lagi ya? Oh, Rino Sudarjo. Rino kayaknya takut deh lihat gue. Terus Dia pasti was-was. Kayak gue mau dicari deh sama orang ini. Lu soalnya gue udah bisa bayangin, lu ngeliat Rino gitu mata lu kayak mau lo makan pasti dia. enggak, gue tuh cuman gini, ini tuh Rino kan ya, gue kenal ya, gue kan gitu, gue tuh takut lupa, cuman kayaknya kan dia tuh kayak ibarat kalau itu tuh mundur satu langkah gitu kayak Iya. ayam gitu. Jadi kan Tekotek itu pasti. Rino kan khawatir, Rino kan, iya gitu. Terus Dilihatin. terus di belakang meja gue Citra Subiakto ya, itu kan satu age bracket sama gue, dan dia termasuk yang terpilih sebagai Asia's Most Stylish. Kakak apa adiknya sih, kakak ya, Dimas J. Salah, J Subiakto, nggak pakai Dimas. Oh, J iya. sutradara, beda. Oh ya itu J Kiki. Subiakto, beda. J Subiakto nggak pakai Dimas, Mas J ya toh.
Terus ya Triisnya Mas J, Elvara, ya. Elvara Jandini Subiakto. Oh, Omber. Kan sekarang gini ya. Nih teman-teman kalau pada nggak tahu Elvara ya, gue tuh kan hidup di mana gue masih masih ABG dan gue ngelihat sosialita A-lister itu mondar-mandir di majalah Harper's Bazaar dan di event-event sosialita ya. Kalau ditanya gitu ya, quick fire question. Dave, kalau lo boleh ngerampok, lo mau ngerampok lemarinya siapa sosialita di Jakarta? Elvara jawaban gue. Iya, Orang-orang pada belum pakai Vivienne Westwood, dia udah Vivienne Westwood kemana-mana. iya, Elvara jawaban gue. Gue mau ngerampok, ya ini jangan di salah artikan ya. Ngerampok tuh artinya gue mau ngambil Elvara, lemarinya dia. Pasti barang-barangnya banyak yang bisa gue jual pre-love dan harganya mahal. Karena mau lo pakai juga lo bingung ya, jadi mendingan dijual pre-love aja. Iya kan, kita dijual pre-love aja. Kan barang-barang pre-love itu harus ada nilai seninya kan, dan harus one of a kind kan. Ya udah barang-barangnya Desa lah. Anyway, terus gue ketemu siapa lagi ya? Oh ya udah di situlah gue ngobrol. Terus saking kenapa kembali ke acaranya Tatler? Kenapa gue bilang gue suka acaranya tuh lugas, dinamis. Acaranya nggak neko-neko, web. MC-nya opening, dia cuman bilang welcome to bla 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 bla. It's good to honor each one of you bla 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 bla. On behalf of bla 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 bla. Tonight we are celebrating bla 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 bla. Allow me to welcome dari regionalnya dia to welcome everyone. Udah, terus bosnya Gary Beh. apa tuh? Itu regionalnya. Gary Yang pakai Beh. yang pakai Baju dress merah. Ponytail. Lo kenal Desa? Iya, Iya. Gary Beh. Gary Beck. Pegang Malaysia sama Indonesia market. Terus dia duduk di belakang gue, dia openingnya juga, dia menyambut, openingnya juga cuma 3, 4, 5 kalimat, web. Buntutnya cuma, let's just have fun. Let's raise our glasses and have fun. Gue angkat belas. Saking singkatnya ya, Iwet ya. Ferry Salim tuh sampai ngomong gini, ini kalau MC-nya lo, panitianya sih rugi bayar lo ya. Kok gitu? MC-nya ngomongnya dikit banget, tapi pasti kita seneng ya sebagai MC. Kalau mandu. Siapa kalau MC-nya, acara Bo? Siapa? MC-nya tim Malaysia juga. Dari Malaysia. Dari Malaysia. Udah, abis itu cuman ditayangin video, abis itu makan, terus abis itu DJ, hahihi, minuman gak berhenti, party-party. Aduh, serundeng banget. Seru. DJ-nya siapa? Aduh, gue udah gak tahu lagi deh. Saking serunya tuh gue stay sampai jam 10 malam loh. Oh, lo kan emang gitu. Ada Minangan, ada DJ, lo pasti stay sampai pagi. Oh ya, betul. Ya tentu. Iya kan? Itu aja jam 10 udah digeret pulang pasti lo sama temen lo. Ya kan? Karena apa ya? Tapi Karena itu kan makan malamnya tuh set course menu kan? Iya kan? di mana sih, Bo, tempatnya? Hotelnya di mana? Kilo Asta. Oh, Kilo. Itu di Kilo. Gue pikir di Kilo. hotel. Kilo. Oke. Kilo. Set menu kan biasanya 3, 5, 7. Ini set menunya itu cuma 3. Nah, tebengan gue pulang masih lapar, bro. Kurang ya, kampung tengahnya kurang diisi kalau cuma set menu 3. Jadi dia gini, kita cari makan kali ya. Oke, gitu. Udah lapir dah dia Intan. Jadi ya udah. Dan gue juga udah ngantuk. Gue kan udah dari pagi sama lo beraktivitas. Udah capung gue. Bener. Tapi ada satu sebenarnya yang juga gue mau address ke Tatler Indonesia. Menurut gue Tatler Indonesia itu mungkin Tatler kali ya, arahan dari regional soalnya gue yakin. Mereka itu tidak ragu-ragu dan tidak sungkan memberikan spotlight kepada the emerging creators. Ya. Ya nggak? Maksud gue gini, tidak banyak yang
mau mengakui keberadaan mereka. Ya, Ya, but they are open their door and giving them the creators, the youth, untuk bisa menampilkan dirinya mereka dan menceritakan mereka itu siapa. Itu gua acung jempol. Since edisi pertamanya Tatler Indonesia, gue perhatiin itu. iya. Dan well balance ya. Jadi mereka tidak hanya memaparkan konten yang anak muda aja, karena hidup itu kan seimbang ya. Mereka tetap memberikan porsi kepada orang-orang yang seniors gitu, yang punya wisdom, yang perlu, yang bisa dicontoh lah gitu ya. Eh, tapi well balanced. Yang gue suka dari mereka adalah gini, Wet. Gue tuh juga pastilah ya, kita udah sering dengar ya. Anak muda, market sekarang anak muda, future market, future market. Banyak yang berusaha pengen memudahkan diri and try too hard dan maksa. Dan ibarat flirting tuh kayak gue, kasar. Kalau mereka tuh enggak. Soft. Dan menurut gue, dari pengamatan gue, karena apa? Karena eh mereka percaya dengan anak-anak yang push the contents, emang anak-anak di umuran calon pembacanya, emang anak-anak yang umuran segitu gitu. Nggak terus dipaksakan anak-anak ini ditekan sama yang tua-tua untuk menjadi anak orang tua yang pengen jadi muda. Am I making any sense? True, agree banget, setuju. Iya kan gitu. Jadi youthful spiritnya tuh asik nih, asik. Itu jadi lu jam 10 pulang dari acara itu. Gue ngobrol sama Toton, karena ada desainer, terus gue ketemu Odette, gue ngobrol sama Toton, terus si Toton begini, ya baru mau cerita-cerita kok udah pulang. Iya Bo, gue udah seharian. Nah, Andini Effendi abis Endgame mampir. Gila, itu perempuan energinya Mampir. dahsyat. Karena dia malam itu abis ini loh, nge-host loh di Endgame. Iya. Dia sama siapa ya? Pokoknya sesi Maudy Ayunda kalau nggak salah. Gila loh. Gue mah udah duduk aja, udah capek, Bo. Udah capek. Kebayang sih, Edan. Luar biasa. So, ya. Ini Banyak yang nanya batik gue hari ini. ini seragam kan? Kurang ajar. Bangke lu, kata seragam. Emang seragam Kurang kan? ajar. Bukan, gila, ini batik. Wah, lu parah lo. Oh, gue pikir kayak seragam Yayasan Jantung Indonesia, batik apa gitu. Bukan, gila. Enggak, gila. Ini bukan seragam, David. Ini batik aja. Oh, cocok loh kalau mau dijadiin seragam Bluebird. Enggak gitu. Ih, lu parah banget. Ih. Ini tuh mandala loh, tuh. Ya, cakep, handsome, meni handsome. Nah, Tadi pada nanya ini batik logo Muhammadiyah, terus aja, terus. Ini Iwan Tirta pada nanya tadi. oh, pantas ada yang bilang ini vibe-nya tuh vibe om-om tajir gitu. Terus semua berisik. Ada Om Burhan, ada Om Burhan. Om Dev pergi ke acara Tatler sama Om Burhan apa enggak? Kasih tahu nggak ya? Geng duet kemarin ya. Bentar, sebelum lo cerita, gue mau nanya, jadi gimana sih hubungan lo sama temen yang datang sama lo itu kemarin? Sama Om Burhan. Kan gue Lo jangan sebut-sebut Om Burhan. Om Burhan tuh ada asli orangnya, istrinya udah merong-merong. Gara-gara lo sebut-sebut namanya, istrinya cemburu. Loh, kan gue ada dua personality nih yang lagi memikat gue. Ada si Dedes sama Om Burhan. Yang mana nih?
ada yang brondong, ada yang provider. Brondong kan nggak bisa jadi provider, ya. Oh, ada dua. Mau yang mana? Oh, Mau yang mana nih? oh, berarti status belum resmi nih kalau kayak gini nih. Lah, Kalau udah resmi dia pasti nggak akan ke lain hati. gue bilang masih tanah giri, ya. Tanah Girik. Iya, Oh, nih. ada Sekarang yang gue, berondong. Ada. ya, Bo. Ya, kalau abang yang berondong, gue tuh kayak Luna Maxim terpaut berapa usianya? 8 tahun apa kalau gue nggak salah ya. Lah gue Luna Maya, say. Oh gitu, ada yang berondong juga. Tapi yang berondong jarang dibawa kayaknya ya. Yang banyak dibawa yang tanah Girik kayaknya ya. Kayaknya kalau yang berondong nih cuman ini ya, memuaskan lahiriah ya. Ya, buat cas-casan ya, buat cas-casan. Buat fast charging, Pak. Mobil listrik kali gue. Ya namanya juga ampere-ampere berondong kan, ya kan? Dilihatin aja dia udah langsung penuh Iya, tuh daya isinya, benar. ya kan? Ya, kalau Om Burhan kan udah jauh lebih stabil ya. Iya, karena status tanah Girik masih proses nih di ATR BPN ya. Iya. Iya kan? Tuhan ya Allah. Statusnya jauh lebih stabil, tapi kan darahnya udah kena statin ya, jadi kemampuan Iya. ngecasnya juga udah nggak sekencang itu. Lo tau statin kan? Tahu Kak, obat kolesterol ya Kak ya. Darahnya tuh udah banyak plaknya gitu, pembuluh darahnya ya Kak ya. Jadi kurang lancar, agak tersendat, yes. And yes, coba geng duet ya. Coba nih ya. Nih, untuk Parah loh. menggambarkan beda usia itu memang membedakan apa ya? Pola pikir dan gaya hidup dan perbedaan lah intinya. Kemarin tiba-tiba sore Om Burhan WhatsApp pas gue mau jalan kerja. Biar kamu seneng kerja, aku mau agak romantis. Kepikir, ya ampun. Apa nih? Gue gitu kan. Ya. Apa nih gitu ya. Mungkin dia nonton konten kita yang membahas saying I love you. Gue pikir kan saying I love you nggak perlu ngomong I love you. Kadang kan bisa dengan perhatian. Gue pikir, aduh, dia nonton kali gue pas siaran ya gitu. Apa nih, ditransfer atau apa? Aku kirim lagu ya, lagu romantis. Lucu amat gue gitu. Ceting gitu. Kan kalau orang udah umur-umur segitu kan ngirim lagunya link YouTube ya. Nora, gue enggak. Ih Nora, ih parah banget. Parah banget. Spotify kali, ya Allah. Spotify mah millennials that say, ya kan? Terus ngirimin YouTube. Lo cari ya, lo cari. Dia milenial kali. Dia milenial kali. Rambutannya aja putirai. Nih ya, tunggu nih. Ini lagu yang dikirim. Gue lihat dari judulnya, hati gue tuh udah nggak jadi berkembang nih. Judulnya Perahu Layar. Nah, geng duet lo cari di platform itu ya. Perahunya PRAU, layar LAYAR. Terus dia gini, dengerin ya. Oke, kan being cute ya. Namanya juga Prospect Lion ya. Oke, gue dengerin ya. Lagunya 3 menit 20 second. Pengen deh rasanya gue merong-merong nih. Katanya lagu romantis. 3 menit 20 second tuh kayak lagu jingle ajakan pariwisata. Lagu Jawa.
lagu Jawa, lagu campur sari. Pia piu, perahu layar nang nong nang nong nang nong nang nong nang nong pia piu. Dolanan tempat pariwisata. By the way ya, kayaknya ada yang lagi ngeliat kita siaran di TikTok terus akhirnya mampir ke tempat gue siaran. Lu siapa? Justin Bieber. Serius gue dia tadi buka handphone, pas masuk dia buka handphone terus dia ngelirik ke gue, terus dia pesan kopinya, terus dia pas balik ngambil kopinya dia keluar, dia ngeliatin gue lagi sambil senyum-senyum. Kayaknya Dia lihat lu di Tinder kali. enggak, gue nggak ada di Tinder. Lanjut terus udah gitu. Ya Jadi udah perahu gitu layar aja. nih, perahu layar ya. Oh, ya udah, maksudnya the point of my story adalah cara orang menyampaikan romantisme and mengekspresikan perhatian tuh beda-beda gitu. Ngerti nggak? Ada Beda-beda. yang bilang gini, Kak itu Om Burhan orang kabupaten ya Kak. Nah, ya. Ada capek. Aduh. Ada. Baru 700.000 likes ya. Ayo di tap. Jangan sampai kita hari ini miss KPI 1 juta likes ya. Iya. Gitu. Ada yang nanya gini, romantismenya di mana? Exactly my point. Cuman ya udah Iya. deh ya gitu. Betul. Ya udah Ya. deh ya gitu ya. Gue terima aja gitu. Gue terima aja. Diikutin aja gimana baiknya. Betul. Betul. Lu dapat salam dari Mbak Ega Dali. Mbak Ega, waktu itu kaosnya udah aku pakai hadiah ulang tahun. Kamsia. Mbak Ega Dali, ini juga Mbak Ega tuh so sweet ya, so sweet banget. Kan pada saat dia dipilih apa? Hampir salah sebut brand. Tatler ya. Tatler dibikin pertanyaan tuh quick fire question. Terus si Hans kayaknya nanya gini, siapa orang yang menurut lo paling berpengaruh dalam perjalanan karir lo di dunia fashion? Dia nyebut 2 nama. 1 Sabto Joyo Kartiko. 2 dia sebut nama gue loh. Dave Hendrik. Dia nggak sebut nama gue. Enggak. Dia sebut nama gue. Dia sebut nama gue. Terus saya, kenapa Sabto? Iya, Sabto yang pertama memberikan kepercayaan, bla 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 bla. Ya. Kenapa Dave Hendrik? Terus jawabannya dia, the exact words. Karena Dave Hendrik follower IG aku go up. Udah secetek itu juga, Say. Gak ada juga kontribusi gue apa-apa, Say. Secetek itu juga, Say. Duet kali, nggak Dave Hendrik doang, Mbak Ega mah. Nah, tapi si Mbak Ega tuh bilang gini, Mbak Ega kan punya 1 anak. Nah, kemarin dia duduk di satu meja gini. Ini anak aku tuh udah deh pokoknya duet ngomong apa aku beli, duet ngomong apa aku pergiin, duet nyuruh apa aku kerjain. Semua produk yang rekomendasi duet aku beli, aku coba, aku icipin sampai ke dia kan cukup sering mondar-mandir ke Singapura. Kemarin aku ke Singapura nemenin suami aku ya. Dan ngomongnya tuh dari suaminya arsitek. Oh, suaminya arsitek. Arsitek. Oke. Ngomongnya tuh udah ringan. Suami aku pasang ring. Udah nggak usah kaget kata dia gini. Udah biasa, ringnya udah banyak banget. Udah biasa. Nggak usah ngomong so sorry, nggak usah it's okay. Umur segini mah obrolannya biasa, pasang ring ya. Ringnya udah banyak banget. Udah nggak usah kaget. Kalau masih muda masih ngomongnya ring light ya. Kalau udah agak tua ring jantung ya. Iya kan? Dark jokes ya. Dark jokes. Biasa aja.
Oh, oke Iya, oke, iya, gue. iya. Nah, terus lagi nunggu gitu, aku bilang sama anakku kan, gue lupa nama anaknya siapa. Kita pergi jalan-jalan yuk ke MBS gitu. Kata Om Iwet, gitu sih gini. Duet lagi. Nyuruh apa nih? Nyuruh apa? Mau nyari apa nih? Mau nyari apa nih duet? Pergi ke toko minyak wangi yang lu rekomendasiin. Oh, MG21. Dia ke sana? Dia ke sana. Nah, katanya anaknya tuh tadinya bilang gini, mami tuh ya apa-apa duet. Dia tadinya udah, ya udah deh, gue nyenengin mak gue aja pergi ke minyak wangi itu. At Baik the tapi end, anaknya. Baik tapi anaknya tuh. at the end yang belanja anaknya. Anaknya. Karena dia bilang, ternyata toko parfum itu menyenangkan ya. Terus gue gini, jadi rekomendasi duet juga masuk kan ke lo. Karena gue Racun tahu duet banget. nyampe juga kan ke lo. Karena gue tahu toko-toko model kayak gitu itu kan experience based, Bob. It's experience based. Itu pasti relate sama Gen Z, sama young millennials. Ya. Kalau yang usia-usia kita tuh mah, aduh, yang gampang-gampang aja ngapain sih pakai lama-lama, campur ini, campur itu segala macam. Iya. No, kalau buat mereka tuh justru storytelling, experience, sniff ini, sniff itu, aduh cocok sama kepribadian aku, pasti Iya. match sama mereka, suka Iya. pasti. Iya, one of a kind gitu kan. Iya. Nih Mbak Ega nih keluarganya banyak waktu ya. Kelihatan kok, memang orangnya Iya. banyak waktu. Ya, nggak murah loh MG21 itu banyak waktu Oh, iya? kayaknya ya. Oh, iya. Ani-aninya belalang tigane. Aduh, banyak banget waktunya, yes. Seneng loh pasti berteman sama orang-orang banyak waktu begitu ya. Ya, Say, udah waktunya kali gue, Say. Biar kecipratan, Say. Cetek lu. Lu ke Bandung pulang hari. Balik hari. Besok. Kan besok lo ada event sama gue, kan? Nggak usah bilang ada event. Gue tuh dipanggil meeting sama lu besok, bukan event. Gak usah belagu. Hah? Nggak meeting, besok event. Lu Event dari Hong Kong. Besok pagi gue nge-MC Lemonilo. Abis gue nge-MC Lemonilo, gue meeting. Dipanggil sama lu, sama tim. emang iya? Meeting duet. Oh ya sabar, nggak usah. Iya kan, maksud gue MC Lemonilo dulu. Gila, Oh lu. iya, ya gue kerja. Gue udah sempet deg-degan. Mbak, ngapain si Iwet manggil-manggil gue meeting gitu? Mau ngapain nih ngomong gini? Gue gini, apa saking nggak ada duta call-nya sampai kita mau tutup warung nih duet? Apa bagaimana sih Mbak? Gue gini, gue harus siap-siap mental nih. Mau apa nih? Kayak gini, apa gue mau di PHK? Terus gue ingat gini, kok gue di PHK? Orang ini kan punya gue ya. Yang ada gue PHK orang. Tapi nggak, di perusahaan kita nggak ada orang juga. Terus ngapain dia manggil-manggil? Gue suruh meeting. Meetingnya juga, kayak mending juga punya kantor. Meeting juga digowek. Emang iya besok ada jadwal ya, ada ya udah, oke. Besok yang lucu yang MC-nya ya. Lemonilo itu juga klien Lemonilo itu juga Iya, suka iya. nontonin duet Iya. loh. Masa? Gue tuh nge-MC loh waktu dia kawin, yang punya. Ronald, iya benar. Benar. Teman-teman gue tuh yang punya waktu. Udah Yeah. jam 8:02. Yeah, Selamat beraktivitas, geng duet ya. Terima kasih untuk tap-tapnya. Nih pagi ini kita ngobrol dengan COO Bluebird. Terima kasih banyak Bapak. Semoga lancar di perjalanan ya. Safe ride. Nggak pakai flight, pakai mobil. Safe ride. Makanya gue bilang safe ride. Kuping. Safe apa? Safe ride. Safe ride. Bego. Bye.